Bab 20, di ambang kehancuran, malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Hujan turun tanpa henti, menumbuk jendela kamar Ayla dengan irama kacau di dalam kamar. Ayla terduduk di tepi ranjang, memandangi layar ponselnya yang tak kunjung menyala. Arzaki belum juga pulang, sudah lewat tengah malam dan tak ada kabar darinya sejak siang tadi. Ayla meremas selimut di tangannya, pikirannya tak tenang. Sejak pengakuan mengejutkan dari Arzaki di ruang kerja tempo hari, dunia Ayla terasa runtuh. Ternyata semua ini bukan sekadar perjanjian bisnis atau pernikahan demi menyelamatkan ayahnya. Ada dendam, ada luka lama yang disimpan rapi oleh Arzaki, luka yang melibatkan ayah Ayla. Apa benar ayah melakukan semua itu? Menipu, merugikan perusahaan Mahendra? Batinnya memberontak. Tapi fakta yang ditunjukkan Arzaki, dokumen, foto, dan rekaman suara tidak bisa dibantah. Semuanya nyata. Namun yang paling melukai Ayla bukanlah fakta itu, tapi kebohongan Arzaki. Ia memilih diam, menyimpan dendam, lalu menikahinya, seolah semua itu hanya bagian dari rencana balas dendam yang dingin. Tiba-tiba, suara pintu utama terbuka. Keras, Ayla berdiri dengan cepat, berjalan ke arah tangga. Langkah kaki berat terdengar menaiki anak tangga. Arzaki muncul di lorong, tubuhnya basah kuyup, rambut acak-acakan. Wajahnya lelah, tapi matanya masih tajam seperti biasa. "Kau di mana saja?" tanya Ayla cemas, meski suaranya sedikit bergetar karena amarah yang ditahan. "Urusan kantor," jawab Arzaki singkat, berjalan melewatinya tanpa memedulikan raut wajah Ayla. "Berjam-jam tanpa kabar. Aku khawatir, Arzaki." Pria itu berhenti, menatap Ayla dingin. "Kekhawatiranmu tak menghapus kenyataan bahwa keluargamu menghancurkan hidup keluargaku." Ayla menarik napas tajam. "Lagi-lagi itu. Kenapa kau tidak bisa berhenti menyalahkan? Aku tak tahu apa-apa saat itu. Aku masih anak-anak. Tapi kau anak dari pria yang menghancurkan hidup ayahku, itu cukup." Ayla melangkah mendekat. Suaranya meninggi. "Kalau begitu, kenapa kau menikahiku? Untuk menyiksa? Membalas dendam? Apa aku hanya pion dalam permainanmu, Arzaki?" Arzaki menatap Ayla lama, lalu menoleh. "Mungkin awalnya begitu, tapi sekarang semuanya sudah terlalu rumit." Ayla menatapnya tak percaya. "Jadi benar, kau menikahiku karena dendam? Kau mempermainkanku selama ini." "Aku tak mempermainkanmu, tapi aku juga tidak bisa berpura-pura bahwa aku mencintaimu." Kata-kata itu seperti belati, menancap dalam di hati Ayla. Ia mundur perlahan. "Terima kasih atas kejujurannya, Tuan Mahendra. Sekarang semuanya jelas." Ayla berbalik, berjalan ke kamar, menutup pintu dengan keras. Air matanya pecah, deras tanpa henti. Ia tidak sanggup lagi berpura-pura kuat, tidak setelah mendengar langsung bahwa ia tidak pernah dicintai. Keesokan paginya, Ayla mengemas sebagian barangnya. Ia tak berniat kabur, tapi butuh ruang, butuh jeda, butuh tempat di mana ia bisa berpikir tanpa bayang-bayang Arzaki yang terus menyakitinya. Saat hendak keluar, Arzaki menahan tangannya. "Kau mau kemana?" "Pergi menenangkan diri. Rumah ini milikmu juga, tak ada yang mengusirmu. Tapi aku tidak bisa tinggal di sini, dalam rumah yang dibangun di atas kebencian." Arzaki menatap Ayla, dan untuk pertama kalinya, matanya tak lagi tajam, tapi kosong. "Kalau kau pergi, jangan harap bisa kembali." Ayla tersenyum pahit. "Kau yang menutup pintunya, bukan aku." Ia berjalan pergi, meninggalkan Arzaki yang berdiri terpaku di tengah ruang tamu. Pria itu meremas jemarinya, menahan gejolak emosi yang tak pernah ia akui sebelumnya. Perempuan itu benar-benar akan meninggalkannya. Dan anehnya, ada bagian dalam dirinya yang terasa hampa. Ayla menginap di rumah sahabatnya, Kirana. Gadis itu menyambutnya dengan pelukan hangat, dan Ayla akhirnya bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Pagi berikutnya, sebuah berita menggemparkan muncul di media sosial.
Dan portal berita, CEO Mahendra Group terlibat skandal penggelapan dana, jejak lama menyeret nama keluarga anggota dewan. Nama ayah Ayla disebut. Nama Azaki pun ikut tercantum. Dalam hitungan jam, rumor berkembang liar. Kredibilitas Mahendra Group terancam. Ayla terpaku menatap layar ponsel. Ini bukan sekadar rumor, ini bisa menghancurkan semuanya. Ia tahu, tak peduli seberapa besar luka di hatinya, ia tak bisa tinggal diam saat pria itu berada di ambang kehancuran. Pria yang telah menyakitinya, tapi juga pria yang diam-diam telah mengusik hatinya lebih dari siapapun. Ayla menghela napas panjang. Ia mengambil kunci mobil, mengenakan jaket, dan menatap Kirana. Aku harus pergi. Ayla, kau yakin? Aku tak bisa membiarkannya hancur. Tidak seperti ini. Dan saat Ayla melangkah keluar, hatinya tak lagi sekadar membawa dendam atau luka, tapi juga sebuah tekad baru untuk menghadapi semuanya meski harus terluka lagi, karena di balik dendam dan kebohongan itu masih ada cinta yang belum mati sepenuhnya.